Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Ya, untuk kali ini kita akan melanjutkan pertemuan 2 tentang ukuran pemusatan data. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai rata-rata dengan cara langsung. Sekarang kita akan membahas rata-rata dengan cara rataan sementara dan coding. Masih sama dengan kompetensi dasar statistika. Yang pertama, untuk KD 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk KD 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan penjajahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah masih menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, kita akan membandingkan mean atau rata-rata data berkelompok dengan cara rataan sementara dan coding. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mean data kelompok atau rata-rata data kelompok. Masalah yang pertama, ada data berat badan peserta didik kelas 12 IPA 8. Nah, dari data peserta didik ini kita bisa lihat ada berat badan dan frekuensi. Nah, dari situ ada siswa yang bertanya. Berdasarkan data tersebut, siswa ini sudah mencari rata-ratanya. Nah, berdasarkan data tersebut, titik tengahnya berbentuk bilangan pecahan desimal dan setelah dihitung menggunakan rataan dengan cara langsung diperoleh rata-ratanya 76,5. Tetapi saya membutuhkan waktu yang lama karena bilangan yang dikalikan merupakan bilangan pecahan desimal. Adakah cara lain untuk mencari rata-rata selain menggunakan cara langsung? Ini adalah pertanyaan dari si anak ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, identifikasi masalahnya, kita akan menentukan rata-rata menggunakan cara lain. Apakah ada? Nah, dari sini ada rata-rata dengan rataan sementara. Kita ambil di sini XS. XS itu apa? XS adalah rataan sementara. Kita lihat dulu tabelnya. Kita tulis lagi di sini tabel berat badan dan frekuensi. Nah, yang kita butuhkan dalam rataan sementara adalah kita harus mencari titik tengahnya atau XI-nya. Nah, XI-nya adalah titik tengahnya ada 42 di kelas 1. Ini diperoleh dengan cara 40 ditambah 44 atau kelas 1 ini ditambah batas atas sama batas bawah ditambah dibagi 2 ketemu 40. Nah, titik tengahnya. Untuk kelas 2 juga dicari titik tengah dan seterusnya. Jadi dicari masing-masing titik tengah kelas di tabel ini. Setelah ketemu XI-nya atau titik tengahnya, kita mencari D-nya. D adalah diperoleh dengan cara XI dikurangi XS atau rataan sementara yang kita ambil. Di sini kita ambil rataan sementaranya yang 52. Mengambil rataan sementara itu bebas, boleh di atas, di bawah, di tengah atau sebagainya. Di sini saya ambil yang 52. Biasanya yang diambil adalah yang frekuensi yang paling tinggi, tapi sebenarnya bebas untuk mengambil XS atau rataan sementaranya. Karena di sini kita ambil rataan sementaranya 52, maka D-nya untuk kelas 1 adalah XI dikurangi rataan sementara. Maka 42 dikurangi 52, ketemunya min 10. 47 dikurangi 52, ketemunya min 5. 52 dikurangi 52, ketemunya 0. 57 dikurangi 52, ketemunya 5. 62 dikurangi 52, ketemunya 60. Ini ketemu D-nya. Setelah ketemu D-nya, kita kalikan hasil D dengan frekuensi. 1 dikali min 10, ketemunya min 10 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan F kali D ini. Hasilnya ternyata min 20. Frekuensinya juga kita jumlahkan, ketemunya 20. Setelah mencari jumlahan dari FD, jumlahan dari frekuensi, kita masukkan ke dalam rumus rataan sementara, yaitu XS ditambah sigma FD atau jumlahan dari FD dibagi jumlahan dari F sama dengan XS-nya, karena kita ambil 52, maka di sini kita tulis 52 ditambah min 20 dibagi 20, ketemunya 51. Jadi rata-rata berat badan siswa kelas 12 IPA itu adalah 51 kg. Ini menggunakan rataan sementara. Sekarang kita bandingkan, sebelum masuk ke coding, kita bisa simpulkan langkah-langkah mencari dengan rataan sementara.
Yang pertama adalah menentukan titik tengah masing-masing kelas tadi. Langkah pertama, langkah kedua adalah tentukan nilai rataan sementara atau XS-nya dengan cara memilih salah satu dari nilai XI. Yang ketiga, tentukan simpangan atau yang tadi kita simbolkan dengan D. Simpangan itu diperoleh dengan cara XI atau titik tengah dikurangi XS yang kita ambil. Yang keempat, kalikan F dengan D. Yang kelima, jumlahkan frekuensinya. Yang keenam, jumlahkan F kali D-nya. Yang ketujuh, masukkan ke dalam rumus. Kita bandingkan dengan rataan dengan cara coding. Masih data yang sama. Ini data tadi, berat badan dan frekuensi. Sama dengan cara coding, kita mencari dulu titik tengahnya, XI-nya. Sama dengan yang tadi ya, kelas 1, kelas 2 kita cari titik tengahnya dari 40 sampai 44. Setelah dicari titik tengahnya, langkah selanjutnya adalah sama, mencari atau menentukan XS-nya, bebas. Di sini kita ambil contohnya XS-nya 52. Karena kita ambil XS atau rataan sementara 52, maka di kolom C ini kita tuliskan di sini 0. Jadi yang sebagai XS atau rataan sementara kita tulis di situ 0. Ke atas itu dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, ke bawah dari 1, 2 dan seterusnya. Karena di sini 0, di sini maka ke atas min 1, min 2 dan seterusnya. Ke bawah 1, 2 dan seterusnya. Setelah C-nya ketemu, kalikan C dengan F. 1 dikali min 2, 6 dikali min 1 dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencari dengan rata-rata dengan cara coding. Sama dengan sebelumnya, tabelnya berat badan dan frekuensi. Selanjutnya kita cari titik tengahnya. Masing-masing kelas kita cari titik tengahnya. Antara 40 dan 4, sampai 44, titik tengahnya 42 dan seterusnya. Setelah dicari titik tengah masing-masing kelas, kita tentukan XS-nya. Di sini kita ambil XS-nya 52, bebas ya. Mau diambil yang atas, bawah, tengah dan seterusnya. XS yang kita ambil itu di kolom C kita tulis sebagai 0. Atasnya min 1, kita beri kode 0. Yang atas itu min 1, min 2 dan seterusnya, ke bawahnya 1, 2 dan seterusnya. Setelah C-nya kita tentukan, beri kode ini, maka kita kalikan dengan F. F kali C, min 2 kali 1 dan seterusnya. F kali C kita kalikan, setelah itu jumlahkan F kali C ini menjadi, setelah dijumlahkan min 4. F-nya juga kita jumlahkan, frekuensinya 20. Setelah jumlahan FC ketemu, jumlahan frekuensi ketemu, kita substitusikan ke rumus rataan dengan cara coding, yaitu XS ditambah jumlahan FC dibagi jumlahan dari F, frekuensinya dikalikan panjang kelas. Maka 52 ditambah min 4 dibagi 20 kali panjang kelasnya, ini 5. Ingat ya, mencari panjang kelas di awal. Setelah itu kita hitung 52 dikurangi 1, ketemunya 51. Jadi rata-rata berat badan siswa kelas 12 IPA adalah 51 kg. Dari sini kita bandingkan rataan dengan rataan sementara dengan cara coding, dengan cara langsung, ternyata hasilnya sama. Bisa kita simpulkan langkah-langkah mencari rataan data kelompok dengan cara coding. Yang pertama, tentukan nilai tengah masing-masing kelas. Yang kedua, dari nilai tengah itu kita pilih satu menjadi XS. Kelas yang kita pilih XS-nya itu diberi kode 0. Ke atas itu min 1, min 2 dan seterusnya. Ke bawah diberi kode 1, 2 dan seterusnya. Yang keempat, kalikan F dengan C. Yang kelima, jumlahkan frekuensinya. Yang keenam, jumlahkan F kali C-nya. Tentukan panjang kelas, langkah ketujuhnya tadi. Nah, ke-8, substitusi ke rumus. Kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 2 ini sama dengan sebelumnya. Nanti kalian memahami masalah, diskusi kelompok melalui LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah itu presentasi hasil, setelah itu ada kuis. Terima kasih untuk materi pertemuan 2, rataan dengan rataan sementara dan coding. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat dan semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.